Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Zakiuddin. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen inovasi dan kreativitas dengan materi inovasi dan risiko. Materi yang pertama ada konsep inovasi. Keberlangsungan hidup dari perusahaan bergantung pada seberapa cepat dan tanggap perusahaan tersebut menghadapi kedinamisan atau perubahan yang ada. Seperti contohnya perusahaan manufaktur yang dituntut untuk selalu menghasilkan produk-produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing mereka. Manajemen inovasi merupakan alat yang digunakan oleh manajer maupun organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan produk dan inovasi organisasi. Atau dengan kata lain, manajemen inovasi adalah pengelolaan dan pengorganisasian sebuah proses. Hal yang dapat dilakukan dalam manajemen inovasi yang pertama yaitu membangun organisasi yang inovatif. Untuk membangun organisasi yang kreatif memanglah tidak mudah. Diperlukan energi yang cukup besar karena sifat inersia kita sebagai manusia yang sulit untuk melakukan perubahan. Tetapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh usaha kecil dan mikro untuk membangun organisasi yang inovatif, antara lain. Yang pertama, visi bersama dan kepemimpinan yang mendorong proses inovasi. Yang kedua, menciptakan struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, individu kunci. Yang keempat, kerjasama tim yang efektif untuk menghancurkan hambatan. Yang kelima, iklim dan budaya yang mendukung. Kemudian yang kedua ada aliansi atau partnership dalam inovasi. Pada tahun 2003, Henry Kurzbank dari Harvard University memperkenalkan konsep inovasi terbuka atau open innovation. Inovasi tersebut merupakan sebuah konsep di mana proses inovasi yang dulunya dikerjakan sendiri dirubah dan dilakukan secara bekerja sama atau kolaboratif partnership. Dalam beberapa tahun belakangan ini, riset dan pengembangan telah banyak mengalami transformasi dari semula yang dilakukan secara sendiri, kini dilakukan secara bersama. Ada beberapa cara dalam bekerja sama dalam melakukan inovasi, tetapi pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu dengan melibatkan adanya pembagian model dan tanpa melibatkan adanya pembagian modal. Setelah usaha kecil dan mikro membentuk aliansi atau kerjasama dalam inovasinya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengelola aliansi atau kerjasama tersebut. Wosler tahun 2005 membagi aliansi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pembentukan awal, tahap operasional, dan tahap evaluasi. Dengan masing-masing tahap memiliki tantangannya tersendiri. Kemudian manajemen inovasi yang ketiga yaitu meningkatkan keberhasilan dalam komersialisasi inovasi. Proses inovasi adalah proses yang berisiko. Bila tidak dikelola dengan baik, akan memberikan kegagalan. Tetapi, bila dikelola dengan baik, akan memberikan keuntungan yang besar. Sangatlah tidak baik dan berbahaya jika meninggalkan beban ataupun hutang karena proses inovasi yang tidak dapat dikomersialkan. Oleh karena itu, kegiatan inovasi haruslah kegiatan yang dapat dikomersialkan. Agar kegiatan inovasi yang dilakukan oleh usaha kecil dan mikro dapat sukses, maka ada beberapa cara atau siklus kegiatan yang dapat dilakukan oleh usaha kecil dan mikro, yaitu yang pertama melakukan proses pencairan ide inovasi yang sangat selektif dan hati-hati. Yang kedua melakukan proses pemilihan ide inovasi dengan baik. Yang ketiga mengimplementasikan ide inovasi dengan baik. Dan yang keempat menangkap peluang mendapatkan keuntungan dari proses inovasi. Kemudian menurut Leitch, ada beberapa faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan sebuah proses komersialisasi, yaitu yang pertama, kualitas produk atau jasa. Yang kedua, pilihan mekanisme distribusi atau transfer. Yang ketiga, kualitas business intelligence. Yang keempat, teknik evaluasi proyek. Yang kelima, proses kerjasama tim. Yang keenam, struktur organisasi. Yang ketujuh, hadiah bagi anggota tim yang terlibat dalam proses komersialisasi. Yang kedelapan, adanya dukungan sumber daya yang terlatih. Kemudian, setelah mengetahui keberhasilan dan komersialisasi inovasi dalam manajemen inovasi, kita yang terakhir mengetahui tingkat keberhasilan
inovasi. Ketika sebuah usaha kecil dan mikro melakukan proses inovasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengukur tingkat keberhasilan proses inovasi yang telah dilakukan. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah proses inovasi, dengan meningkatnya pendapatan dan keuntungan, meningkatnya pasar, ataupun dengan melihat peningkatan yang terjadi pada para pekerjanya. Baik, kita lanjut ke materi inovasi manajemen. Inovasi manajemen adalah implementasi dari sebuah aplikasi, proses, dan struktur manajemen baru yang mewakili sebuah awal penting bagi perusahaan untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik. Proses inovasi manajemen berbeda dengan inovasi teknologi. Terdapat dua poin penting yang membedakan antara proses inovasi manajemen dengan inovasi teknologi, yaitu proses inovasi manajemen melibatkan lebih banyak pihak luar atau external change agents, di mana pihak luar memberikan masukan dan inspirasi. Para external change agent ini adalah campuran dari akademisi, konsultan, ataupun mentor manajerial dan mantan karyawan. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu proses inovasi manajemen merupakan proses yang bersifat bertahap. Big Shaw dan Moll pada tahun 2016 mengembangkan sebuah model inovasi manajemen di mana dalam model tersebut terdapat 4 tahapan. Pada tiap tahapan terdapat perbedaan peran individu internal dan eksternal. Tiap tahapan, yaitu yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap suatu keadaan yang bersifat tetap. Permasalahan internal yang menjadikan inovasi manajemen tumbuh dan berkembang. Yang kedua, tahap kedua adalah inspiration from other sources. Inovasi manajemen membutuhkan inspirasi dan masukan dari beberapa pihak untuk mengembangkan perusahaan secara lebih baik. Tahap ketiga adalah invention, dikenal adalah sebagai tahapan Eureka Moment, di mana ide-ide tentang aplikasi, proses, dan struktur yang baru timbul dari tahapan sebelumnya. Yang keempat adalah tahapan internal and external validation. Dalam manajemen inovasi, risiko dan ketidakpastian keuntungan selalu ada dalam setiap langkah strategis yang diambil. Validasi yang dilakukan secara eksternal oleh perusahaan bisa didapatkan dari 4 sumber, yaitu akademisi atau peneliti, organisasi media, dan asosiasi industri. Materi selanjutnya ada inovasi dan risiko. Mengambil risiko dalam berbagai sektor bisnis, ujungnya membawa pada persaingan dan inovasi. Karena itu, risiko adalah masalah yang membutuhkan struktur perencanaan manajemen yang dapat dimengerti dan dipersiapkan serta ditingkatkan. The Global Risk Alliance pada tahun 2003 mendiskusikan bahwa ada 3 tipe risiko. Yang pertama, risiko berbasis ketidakpastian, ditangani oleh perencanaan bencana darurat dan perencanaan kelanjutan bisnis. Yang kedua, risiko berbasis predikat, ditangani oleh keamanan dan tools untuk manajemen prediksi berserta dengan teknik dan metode. Yang ketiga, risiko berbasis kesempatan, ditangani oleh mengukur besar tidak hanya risiko. Beberapa jenis risiko yang bisa terjadi menurut Duong tahun 2009. Yang pertama ada financial risk, adalah sebuah kata yang cukup luas yang dapat mencakup segala macam bentuk risiko seperti keuangan, likuidasi, risiko pendanaan, risiko pemberian harga, dan juga lainnya. Yang kedua ada hazard risk. Biasanya direalikan pada lingkungan kerja, properti, dan bencana alam. Bahaya dikorelasikan dengan kerusakan yang mengancam kehidupan dan keamanan pegawai atau personel dari properti. Bahaya juga dapat dikategorikan, yakni bahaya atau ancaman fisik, biokimia, mekanis, dan psikologis yang muncul dari tempat kerja baik dalam lingkungan kantor atau saat bekerja di lapangan. Yang ketiga ada operational risk, yang seringkali golongkan pada human risk, yang berujung pada kegagalan operasi bisnis. Resiko operasional termasuk resiko yang ada dalam aktivitas internal organisasi di dalamnya, termasuk para orang,
produk atau jasa yang ditawarkan, sistem operasional, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang keempat ada strategic risk, yang mengimplikasikan probabilitas kerugian yang timbul dari bisnis plan, pengambilan keputusan yang buruk, inkonsistensi, dan pengimplementasikan yang tidak sesuai dengan rencana. Cukup sekian pembahasan mengenai materi inovasi dan risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.